Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Dr. Dimas Erlangga, spesialis gizi klinik. Kali ini kita akan membahas tentang makanan atau bagaimana caranya kita mengisi Ramadan ini dengan makanan-makanan yang sehat sehingga puasa ini menjadi puasa yang sehat untuk kita. Jadi kita mengetahui bahwa puasa atau saum di bulan Ramadan itu merupakan suatu kewajiban bagi muslim yang ditetapkan di dalam Al-Quran gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa berpuasa itu merupakan suatu kegiatan di mana atau suatu ibadah yang mana umat muslim tidak melaksanakan makan dan minum sejak terbitnya matahari sehingga terbenamnya matahari, dan melakukan ibadah-ibadah lain di sepanjang hari di bulan Ramadan tersebut. Dan bagaimana sebetulnya kegiatan Ramadan tersebut agar tetap optimal dan juga berkualitas ya, tentunya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita agar tubuh kita tetap dalam kondisi prima dan dapat melaksanakan semua kegiatan dengan baik. Nah, berbagai pertanyaan sering muncul, terutama adalah bagaimana caranya kita melakukan puasa atau menjalankan bulan Ramadan ini dengan baik sehingga kita tetap sehat. Salah satunya adalah dengan mengatur pola makan, gizi seimbang, dan juga aktivitas fisik yang tepat pada bulan Ramadan. Sebetulnya sejatinya pada bulan Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan itu akan mengalami kekurangan beberapa zat gizi dan juga energi. Namun hal itu wajar sehingga kondisi lemas dan juga lapar pada bulan puasa itu merupakan suatu hal yang normal terjadi pada orang-orang yang menjalankannya. Kita tahu bahwa setelah kita makan, bahwa energi yang akan digunakan oleh tubuh kita akan berasal dari makanan, sampai akhirnya makanan tersebut habis diserap di saluran cerna kita, kemudian dia akan digantikan oleh sumber energi yang berasal dari cadangan tubuh kita, yaitu adalah cadangan lemak dan juga asam amino yang ada di dalam darah. Kemudian dalam waktu 12-14 jam hal itu juga tentunya akan habis sehingga cadangan tersebut yang akan lebih banyak dipakai. Hal itu akan menyebabkan terjadinya rasa lemas, kemudian rasa lapar, sehingga balik lagi seperti yang saya katakan tadi, hal itu merupakan suatu hal yang wajar terjadi pada orang yang menjalankan puasa. Lalu bagaimana agar puasa kita tetap optimal walaupun kondisinya seperti itu? Yang pertama, kita tetap harus menyadari bahwa kekurangan tersebut dapat disiasati dengan hal-hal yang baik pula ya. Misalnya kita kekurangan energi, namun zat-zat gizi yang lain dapat kita penuhi dengan lengkap. Misalnya vitamin, kemudian mineral, kemudian protein juga dapat kita penuhi dengan cukup. Bagaimana caranya? Adalah dengan memenuhinya pada waktu-waktu kita berbuka dan juga sahur. Yang pertama adalah pada saat makan buka, makan malam dan juga sahur, kita harus memenuhi zat gizi dengan lengkap. Makanan yang kita konsumsi harus mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan juga sayur sebagai sumber serat, ya. Sehingga kelengkapan dari makanan-makanan tersebut atau kelengkapan dari zat gizi tersebut itu dapat memenuhi kebutuhan kita dalam satu hari. Kekurangan kalori yang terjadi selama siang hari itu tidak perlu digantikan sebetulnya oleh makanan lain di malam hari. Yang penting adalah komposisinya seimbang, gitu ya. Kemudian Berbuka itu merupakan suatu aktivitas kita membatalkan puasa kita, dan hal itu harus memiliki target dan tujuan yang baik, yaitu adalah mengganti cairan, vitamin dan mineral, serta mengganti cadangan energi yang hilang, yang biasanya digunakan dari cadangan glikogen yang ada di hati dan juga di otot. Nah, caranya adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian mengandung elektrolit, vitamin, dan juga mineral. Biasanya hal tersebut dapat dipenuhi dengan konsumsi buah-buahan segar, kemudian minum cairan yang mengandung elektrolit ya, misalnya minuman mineral, misalnya air mineral, kemudian air elektrolit, atau makan berbuka dengan buah-buahan, contohnya buah potong, atau yang umum dikonsumsi saat berbuka di bulan Ramadan itu adalah makan kurma. Jadi sebetulnya prinsip dari pemenuhan makanan saat berbuka itu adalah secukupnya. Yang penting kita dapat segar kembali, mendapatkan energi yang baru, dan juga dapat beraktivitas untuk kegiatan selanjutnya.
Kemudian jangan lupa juga untuk memenuhi kebutuhan cairan kita berupa minuman. Karena apa? Kebutuhan manusia manusia dewasa kurang lebih 7-8 gelas dalam satu hari, dan itu dapat dipenuhi pada saat-saat kita berbuka, saat-saat kita makan malam, saat kita sahur, dan juga disebar di waktu yang lain selama malam hari gitu ya. Jadi berpuasa itu dapat berpuasa juga dapat tetap membuat tubuh kita sehat, dan itu tidak akan menyebabkan kesehatan kita terganggu. Sebagai tambahan, aktivitas fisik juga dapat tetap dilakukan agar kita bisa agar kita dapat menjalankan puasa yang berkualitas. Aktivitas fisik dapat dilakukan di waktu-waktu yang seperti sebelum berbuka puasa, yang mana di sana penggunaan energi sudah sangat turun, sehingga kita dapat memaksa tubuh kita, dalam tanda kutip ya, memaksa tubuh kita untuk memproduksi energi baru dari cadangan-cadangannya. Contohnya dari asam lemak gitu ya. Bagaimana caranya? Hal itu bisa dilakukan dengan beraktivitas dengan aktivitas yang ringan sedang gitu ya. Tidak perlu beraktivitas atau olahraga yang berat gitu ya. Cukup aktivitas yang ringan seperti jalan kaki atau jalan cepat. Hal itu juga sudah dapat merangsang tubuh kita memproduksi energi yang baru, sehingga kita dapat merasa lebih segar. Hal itu dibuktikan oleh aktivitas orang Indonesia setiap sore hari di bulan Ramadan melakukan ngabuburit, dan hal itu dapat membuat mereka lebih segar dan sehat, sehingga saat berbuka tidak terlalu merasa kelaparan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.